Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Kali ini Medi mau mengajak kalian untuk mengenal sebuah negara di benua Afrika yang merupakan salah satu negara terkecil di Afrika. Namanya ialah negara Sao Tome dan Principe. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Sao Tome dan Principe adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang terletak di sebelah utara barat pantai Gabon, berada di Teluk Guinea di lepas pantai Khatulistiwa Afrika Barat. Nama negara ini berasal dari nama dua pulau utama, yakni Pulau Sao Tome dan Pulau Principe, yang terpisah satu sama lain dengan jarak sekitar 140 km. Negara yang beribukotakan Sao Tome ini memiliki penduduk sebesar 215.056 jiwa di tahun 2019, dengan luas wilayah sebesar 964 km persegi. Mayoritas penduduknya adalah etnis Mestico, Angola, Foro, Services, Tonga, Eropa, terutama orang Portugis, dan juga Asia, kebanyakan adalah etnis Tionghoa. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen Katolik, sedangkan bahasa resmi yang dipergunakan di negara Sao Tome dan Principe adalah bahasa Portugis. Pada tahun 1470, navigator Portugis menemukan kepulauan ini. Kepulauan Sao Tome dan Principe dulunya tidak berpenghuni. Baru pada akhir abad ke-15, Portugis mengirimkan pemukim pertama di kepulauan ini. Para budak Afrika merupakan salah satu penghuni awal kepulauan ini dan dipekerjakan di perkebunan tebu. Dulunya, negara ini merupakan negara produsen gula terbesar di dunia, namun pada abad ke-19 digantikan oleh produk kopi dan juga kakao. Seiring berjalannya waktu, Sao Tome dan Principe pun merdeka dari Portugal pada tanggal 12 Juli 1975. Namun bendera yang dipergunakan saat ini baru diperkenalkan pada tanggal 15 November 1975. Arti dari warna bendera negara Sao Tome dan Principe adalah warna merah melambangkan kemerdekaan, gambar dua bintang hitam di tengah bendera melambangkan dua pulau besar, yakni Sao Tome dan Principe. Sedangkan warna hijau, kuning, serta merah merupakan warna bendera Pan-Afrika. Mari kita melihat sistem pemerintahan negara ini. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Sao Tome dan Principe adalah sistem pemerintahan republik semi-presidensial, di mana kepala negara adalah presiden. Namun, kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri. Presiden Sao Tome dan Principe dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hingga 2 periode. Sedangkan perdana menterinya dipilih oleh Majelis Nasional atau parlemen yang tentunya harus disetujui oleh presiden. Di bidang perekonomian, produksi pertanian merupakan tulang punggung perekonomian negara Sao Tome dan Principe. Kepulauan ini sangat tergantung pada ekspor biji kakao, kopra, kopi, dan juga minyak sawit. By the way, viewers, angkatan bersenjata negara ini adalah salah satu yang terkecil di Afrika. Bukan hanya dari segi personil aktifnya, melainkan juga dari segi anggaran militer yang dikucurkan. Angkatan bersenjata Sao Tome dan Principe secara resmi disebut FASTP, yang dalam bahasa Portugis berarti Angkatan Bersenjata Negara Pulau Sao Tome dan Principe. Dalam sebuah artikel tahun 2009 dilaporkan bahwa FASTP hanya terdiri dari 300 personil aktif, yang berkurang dari 600 setelah adanya upaya kudeta yang gagal di tahun 2003. Dari peristiwa ini menghasilkan reorganisasi yang bertujuan untuk memastikan militer apolitis yang tersubordinasi terhadap struktur politik sipil. Diyakini bahwa Angkatan Darat dibentuk menjadi 2 kompi yang bermarkas di pulau utama Sao Tome dengan sebuah detasmen di pulau kecil Principe. Sedangkan dari segi anggaran pada tahun fiskal 2005, anggaran militer yang dialokasikan hanya sebesar 581.729 US dollar, yakni sekitar 0,8% dari PDB negara ini. Negara ini juga mendapatkan bantuan dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Angkatan Laut asing lainnya berupa proyek konstruksi dan juga misi pelatihan serta program berbagi informasi dan intelijen internasional. Negara lain menganggap bahwa letak negara Sao Tome dan Principe berada di jalur komunikasi laut yang penting dan strategis di Teluk Guinea.
di mana negara lain seperti Amerika Serikat khawatir akan keamanan regional kawasan dan juga keamanan kapal tanker minyak yang transit di area tersebut. Walaupun kekuatan militer negara ini kecil, akan tetapi pernah melakukan 2 kali kudeta, yakni pada tahun 1995 dan juga tahun 2003, yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Bagi viewers yang suka dengan wisata alam, di negara ini terdapat sebuah daerah kecil di bagian selatan yang dijadikan taman nasional, yakni sebuah daerah yang dilindungi, di mana di sana terdapat banyak satwa dan juga tanaman langka. Namun, hal yang paling unik di Taman Nasional ini ialah keberadaan sebuah gunung batu yang menjulang tinggi setinggi 300 meter dari daerah sekelilingnya, dan puncaknya berada di ketinggian 663 meter di atas permukaan laut. Dengan kecuraman di atas 80 derajat layaknya sebuah gedung, gunung ini tidak memiliki kemiringan dalam ketinggiannya, hingga disebut Gunung Kecuraman Jarum. Gunung ini diberi nama Pico Sao Grande atau Great Dog Peak. Gunung ini mungkin lebih mengesankan dari Devil's Tower di Wyoming, Amerika Serikat yang memiliki ketinggian 386 meter. Gunung ini juga lebih sulit untuk dipotret dibandingkan dengan Devil's Tower, dikarenakan puncaknya yang sering tersembunyi oleh awan atau hujan. Negara dua pulau ini memang tidak banyak diketahui oleh warga dunia. Terbukti pada tahun 2010, negara ini hanya dikunjungi oleh 8.000 turis mancanegara. Demikianlah informasi sedikit dari salah satu negara terkecil di Afrika ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya, mengenai negara-negara yang ada di dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi-informasi di channel ini. Sampai jumpa!